masih bersemangat mau memuji nama Tuhan. Amin. Ayo sebelumnya yuk kita bangkit berdiri yuk sama-sama dengan kita semua. Kita mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan secara lebih luar biasa. Sebelum kita mulai, mari tundukkan kepala kita tutup kedua mata kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang agung, yang luar biasa Bapa, kami boleh berjumpa lagi dengan Engkau Tuhan. Sungguh waktu yang paling berharga, waktu yang paling kami tunggu-tunggu Tuhan, di mana kami boleh datang bertemu dengan Engkau di dalam suasana kehangatan, di dalam pelukan-Mu Tuhan. Ajari kami dan pimpin kami Roh Kudus, sehingga kami boleh menyelesaikan dan mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Kristus berdoa, haleluya, amin. Amin. Yes. Haleluya semua. Saya mau mengajak semua jemaat yang ada yang sedang menonton live streaming ini, semuanya kita mau menyanyikan bersorakan haleluya untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Sebab Dialah Raja kita, satu-satunya yang layak kita sembah dan kita agungkan. Katakan. Mari semua nyanyi haleluya, mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Sekali lagi dan yuk kita mau menyanyi bagi Tuhan kita. Mari semua nyanyi haleluya, mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Haleluya. Yes Tuhan. Amin, 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 amin. Kita percaya ketika kita sudah berkumpul di dalam satu kesatuan, di dalam jalinan kasih Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kekuatan, semangat, dan juga sebuah pengharapan baru. Maka dari itu jangan pernah lelah, kita bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, sebab Roh Kudus, Roh Kudus yang beri kekuatan, yes Tuhan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama kita mau katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Wow, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang dan timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi semua dengar suara keluarga Gregorio yang paling luar biasa. Sama-sama kita mau nyatakan dengan iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar kami semua dan selalu menopang langkah kami Yesus. Tiada lelah bekerja
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita mau segera masuk dalam sesi penyembahan dan firman kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau utamakan Tuhan, amin. Pada saat ini, pada sekarang ini, saya mau mengajak semua jemaat untuk tenangkan hati kita. Sebab di dalam ketenangan, Tuhan berkata, Dia selalu mempunyai jawaban bagi kita semua. Dia selalu mempunyai jawaban dalam doa-doa kita. Di dalam ketenangan juga kita bisa menemukan dan semakin peka kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, permasalahan yang ada, seberat apapun itu, Tuhan selalu hadir bersama kita. Yes, Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Mari kita katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Sekali lagi kita katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku
Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Sama-sama katakan, teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Dengan kuasa tangan-Mu kami siap melangkah, dengan kuasa tangan-Mu kami siap untuk menghadapi tahun 2021 Tuhan. Perbaharui kami dan perlengkapi kami dengan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, biarlah taburan firman Tuhan menjadi sebuah pohon yang subur dan berbuah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat GB Gregory yang dikasihi dalam Tuhan. Senang rasanya di awal tahun ini kita bisa berjumpa kembali di ibadah online. Dan saya percaya, saya juga sangat senang sekali kalau kita bisa berkumpul sana keluarga, kiri kanan kita, supaya kita bisa beribadah lebih dekat kepada Tuhan. Belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru kepada jemaat sekalian, dan kiranya Tuhan berkati di tahun yang baru ini, supaya kita juga terus diberikan pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan, dan iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Di tahun yang baru ini, saya percaya ada jawaban yang baru dari Tuhan, ada kekuatan yang baru daripada Tuhan mengalir pada hidup setiap kita. Dan sebelum kita mulai untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu di pagi yang luar biasa ini Tuhan, di minggu pagi ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, untuk masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami, untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami bisa bernyanyi menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berkati Tuhan pembacaan firman pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan mudah kami mengerti, dan tidak hanya kami mengerti tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus yang berjalan di depan. Tuhan Yesus yang berjalan di depan. Penting untuk kita sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak sanggup untuk kita bisa melewati hari-hari dalam kehidupan setiap kita. Di setiap musim dalam kehidupan setiap kita. Di setiap waktu dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kalau tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mampu dan kita tidak sanggup. Kalau kita hari ini bisa berdiri di tahun 2021, itu adalah sebuah perkenanan. Itu adalah sebuah berkat tersendiri yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, setiap orang percaya, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus ada ucapan syukur dari hati setiap kita. Karena di tahun yang baru ini, kita masih bisa berdiri, kita masih bisa melayani, kita masih bisa beribadah, kita masih berada di tengah-tengah keluarga yang kita kasihi, yang kita cintai. Penting untuk kita sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu, bahwa tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Kita perlu kuasa dari Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan untuk menjalani hidup ini. Kalau saudara-saudara tidak lupa, waktu ibadah saya yang terakhir, waktu saya pengajaran saya yang terakhir, saya berkata bahwa ada kuasa dalam kehadiran Yesus di muka bumi ini. Ada kuasa di balik Natal. Kuasa yang membuat kita menjadi pribadi yang semakin dekat kepada Tuhan. Kuasa yang menjadikan kita pribadi yang semakin intim dengan Tuhan. Kuasa yang menjadikan kita pribadi yang utuh kembali kepada Tuhan. Kalau kita pernah buat dosa, kita pernah punya tercela di hadapan Tuhan, kita punya salah di hadapan Tuhan. Kuasa Natal, kuasa yang Tuhan berikan mampu mengubahkan itu semua, dan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, karena kuasa yang demikian rupa, karena kuasa yang demikian hebat, apa alasan kita untuk kita tidak menggantungkan hidup kita kepada Tuhan? Apa alasan kita? Karena kita tidak mampu, kita tidak punya kuasa apa-apa. Tapi Yesus punya kuasa yang luar biasa. Tapi terkadang kita masih mau jalan sendiri. Kita masih merasa kita hebat. Kita masih merasa kita mampu. Kita masih merasa kita tuh yang terbaik, kita yang terhebat. Tapi di balik itu tanpa penyertaan Tuhan,
Tanpa tuntunan Tuhan, kalau minggu lalu Pak Gembala bilang di awal tahun, Tuhan adalah kendali dalam hidup setiap kita. Kalau tanpa kendali Tuhan, apa jadinya hidup kita pada hari ini? Oleh sebab itu, kita harus kembali kepada jalur kita yang sebenarnya. Bahwa Yesuslah yang harus memegang kendali dalam kehidupan setiap kita. Yesuslah yang harus memegang kendali. Yesus harus berjalan di depan untuk menuntun kita. Kita tidak mampu memimpin diri kita sendiri. Kita tidak mampu berdiri sendiri tanpa kehadiran Yesus. Karena secara rohani kita butuh Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh kuasa. Yesus gak semerta-merta datang ke muka bumi ini. Dia lahir, ada kuasa yang dia berikan kepada setiap kita. Kuasa yang membuat kita semakin jauh lebih baik lagi. Kuasa yang membuat kita kembali berkenan kepada Tuhan. Kembali kepada apa yang Tuhan rancangkan pada awalnya pada kehidupan setiap kita. Apa alasan kita kalau kita masih mau hidup berdasarkan pemikiran kita sendiri? Kita tidak mengantung hidup kita kepada Tuhan. Apa alasan kita? Oleh sebab itu perlu kita sadari bahwa kita perlu kuasa itu. Kita perlu Yesus. Kita perlu Tuhan Yesus memegang kendali kehidupan kita. Kita perlu Tuhan Yesus berjalan di depan. Kita perlu mengikut Dia. Kita perlu ikut Yesus. Kalau kita ikut, sejatinya kita mengikut yang di depan kita. Dan yang di depan kita haruslah Yesus. Haruslah Yesus. Itu yang namanya kita mengikut Yesus. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya begini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya bacakan sekali lagi Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, ini kata Yesus. Yesus yang berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Masih mau berjalan sendiri? Masih mau kita berjalan berdasarkan pikiran kita? Kehebatan kita, apa yang kita miliki? Saya mau beritahu, kalau kita mau tahun 2021, tahun yang terang, kita butuh ikut Yesus. Karena firman Tuhan yang bilang, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita mau tahun 2021 ini gelap apa terang? Kalau kita mau terang, yuk saya mau ajak pada pagi hari ini. Kita mau ikut Yesus. Amin. Karena Dia adalah terang dunia. Yesus bilang, akulah terang dunia. Barang siapa, maksudnya barang siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 ini bicara tentang jaminan bahwa mengikut Tuhan kita, kalau kita mengikut Yesus, kalau Yesus berjalan di depan, kita di belakang Yesus, kita berjalan dituntun sama Yesus, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Tahun depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi ada jaminan. Perhatikan baik-baik. Tetapi ada jaminan. Saya bilang jaminan kenapa? Karena dalam Yesus tidak ada kata mudah-mudahan. Di dalam Yesus ada kepastian. Dan firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 12 bicara tentang kepastian. Barang siapa mengikut aku, kata Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kalau kita mau berjalan di tahun 2021 ini dalam terang, kita harus mengikut Yesus karena ada kepastian. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan iya dan amin. Ada jaminan, ada kepastian, mengikut Tuhan kita tidak akan berjalan dalam gelap, melainkan kita akan mempunyai terang hidup. Haleluya, amin.
kita akan mempunyai terang hidup. Yang artinya bahwa kita bisa berjalan di tahun 2021 ini di dalam terang. Di dalam terang. Kita bisa berjalan di tahun 2021 ini di dalam terang. Di dalam Kristus karena kita mengikut Yesus. Kita tidak ikut paradigma kita tidak berdasar pada kepintaran kita nggak berdasar pada kayanya kita nggak berdasar kepada hebat kuat gagah kita. Tapi karena Yesus berada di depan kita mau ikut dia. Karena barang siapa mengikut dia, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saya pernah beritahu bahwa dalam gelap kita nggak bisa berbuat banyak. Kalau rumah kita mati lampu, kita mau ngapa-ngapain susah. Karena dalam gelap. Sejatinya manusia harus tinggal dalam terang. Betul tidak? Ya, karena di hari penciptaan, Tuhan menciptakan terang. Terang itu adalah firman Kristus. Dalam gelap kita nggak bisa berbuat banyak. Dalam gelap kita nggak bisa produktif. Kita nggak bisa bekerja dalam kegelapan. Coba aja kalau rumah kita mati lampu. Apakah ada orang yang ketika mati lampu, hore mati lampu? Nggak ada. Kalau mati lampu pasti apa? Ya mati lampu. Mau masak dapurnya gelap. Mau kerja susah, nggak ada listriknya. Tidak bisa berbuat banyak. Di dalam gelap kita tidak bisa berbuat banyak. Dan di dalam gelap kita akan sulit membedakan. Kadang-kadang kalau kita hidup dalam gelap kita nggak bisa bedain mana berkat, mana kutuk. Mana hidup kudus, mana hidup kudis. Kita nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Saya pernah ke gereja, sebelum ke gereja mati lampu. Ngambil sepatu buru-buru, sampai di mobil sepatu kiri warna coklat, sebelah kanan warna hitam. Kenapa? Karena dalam gelap kita sulit membedakan. Kalau kita mau bisa membedakan mana yang baik di 2021, mana yang buruk di 2021, kita mesti ikut Yesus. Jelas firman Tuhan kita mesti ikut Yesus. Karena di firman Tuhan Yohanes 8 ayat 12 bicara tentang jaminan. Bicara tentang kepastian. Kalau mengikut Tuhan Yesus, kita tidak akan berjalan dalam gelap. Karena dalam gelap kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa berbuat banyak. Dalam gelap kita tidak bisa membedakan. Sebab itu pastikan 2021 ini kita mau ikut Yesus. Kita mau tahu, kita mau berbuat banyak, kita mau produktif di 2021. Kita mau meraih apa yang kita impikan, kita punya target. Yang sekolah, saya 2021 saya mesti lulus kuliah. 2021 saya mesti ambil target ini, saya mesti ambil tender ini, saya mesti berhasil. Dagangan saya mesti tembus target. Kalau mau begitu, mau berhasil, pastikan kita mengikut Yesus dan Yesus berada di depan kita. Kalau Yesus di depan kita, kita tidak akan berjalan dalam gelap. Kita mempunyai terang hidup. Hidup kita terang. Kita punya terang hidup. Yang artinya hidup kita bisa menerangi orang banyak. Kita bisa menjadi berkat. Haleluya. Haleluya. Ya. Ketika orang bilang susah. Kita bilang ya memang susah. Tetapi dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada jaminan. Ada kepastian. Kalau kita ikut Tuhan, kita tidak akan berjalan di dalam gelap. Oleh sebab itu pastikan yang menjadi kapten hidup kita pada tahun 2021 dan seterusnya dan selama-lamanya adalah Yesus. Kalau kita ikut Yesus, kita tidak akan berjalan dalam gelap, melainkan kita akan mempunyai terang hidup. Oleh sebab itu, kita perlu Tuhan. Kita perlu mengikut Yesus supaya ada terang dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa produktif, kita bisa membedakan mana berkat, kita bisa membedakan mana target yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang kita lakukan mendukakan hati Tuhan. Mana yang kita lakukan kita berkenan kepada Tuhan, mana yang kita lakukan kita salah kepada Tuhan. Kita bisa membedakan. Dan kalau kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang berkenan kepada Tuhan, kita akan disenangi Tuhan. Karena firman Tuhan bilang diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Diberkatilah
Orang laki-laki yang takut akan Tuhan, orang yang takut sama Tuhan, dia tahu mana hal yang menyenangkan Tuhan, mana hal yang mendukakan hati Tuhan. Kalau misalnya orang itu tahu mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang mendukakan hati Tuhan, orang itu akan diberkati Tuhan luar biasa. Saya mau beritahu, mau tahun depan tahun sapi, mau tahun depan tahun kerbau, mau tahun depan tahun apapun, selama Yesus di depan kita, Yesus pimpin jalan kita, di tahun 2021 adalah tahun kemenangan orang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kepastian. Kenapa saya bisa ngomong itu? Karena ada jaminan firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Bicara tentang jaminan mengikut Tuhan kita, tidak akan berjalan dalam gelap. Kita baca sekali lagi Yohanes 8 ayat 12. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tahun 2021 kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa membedakan mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka. Karena orang yang takut sama Tuhan, orang yang model begini adalah orang yang siap diberkati Tuhan luar biasa. Apa yang dikerjakannya pasti berhasil. Pasti dia akan menjadi pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang akan berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti Yosua pernah menulis, Musa pernah berkata pada Yosua, janganlah engkau melihat kiri melihat kanan, pandang firman Tuhan, maka hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Cari Yesus terus, Yesus di depan kita, dia yang menuntun kita. Kalau kita posisikan Yesus di belakang, wah, cilaka 12. Kita nggak bisa mimpin. Banyak orang, udahlah Yesus di belakang. Kalau susah, Yesus di depan, itu nggak boleh. Mau senang, mau susah, Yesus harus di depan. Yesus harus pimpin jalan. Kalau Yesus pimpin jalan, apa saja yang diperbuat orang percaya, pasti berhasil dan pasti diberkati. Karena Yesus, dia memegang kendali hidup kita. Kalau Yesus bawa jalan, pasti kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, sejatinya, kalau firman Tuhan bilang mengikut, Yesus yang bawa jalan. Yesus yang di depan kita. Kita yang dituntun ada di belakang. Firman Tuhan di Keluaran pasal 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kalau kita mau tahun 2021 kita bisa berjalan siang dan malam, yuk, biarlah Tuhan berjalan di depan kita. Biarlah kita dipimpin sama Tuhan. Biarlah kita dijaga sama Tuhan. Biar Tuhan yang mimpin jalan kita. Jangan kita mau ambil alih perannya Tuhan. Kadang-kadang kita, Tuhan capek ya, Tuhan di belakang aja dah, saya mimpin di depan. Kadang-kadang orang Kristen suka begitu. Lagi doa aja ngatur-ngatur Tuhan. Ingat, kalau kita lagi berdoa, kalau kita lagi baca Alkitab, kita lagi berdoa, ingat kita yang mohon, Tuhan yang sanggup kasih jawaban doa. Kita di posisi yang lemah. Kalau kita berdoa, kita mohon, kita di posisi lemah. Tuhan di posisi yang kuat. Oleh sebab itu kita yang lemah, mohon sama yang lebih punya kuasa. Jangan kita yang posisi lemah, kita coba ngatur Tuhan. Memang judulnya berdoa, tapi doa kita bukan mohon. Doa kita bukannya kita yang rendah, tapi doa kita yang ngatur Tuhan. Itu yang gak boleh. Kita harus belajar berada dalam pimpinan Tuhan. Kita harus belajar berada dalam penundukan diri bahwa Tuhan yang semakin besar, aku ini loh semakin kecil. Ada amin? Iya. Kita manusia gak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahun 2020, virus yang kecilnya kita gak bisa lihat aja bikin kita berantakan 2020. Betul tidak? Kita nih gak ada apa-apanya. Tuhan izinkan ada virus yang kecil gak kelihatan, gak bisa dilihat mata.
kitanya amburadul. Kitanya kelabakan. Perhatikan baik-baik. Bahwa maha kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin hidup kita. Jangan Tuhan kita taruh di belakang. Kita nggak tahu jalan. Kita nggak mampu jalan. Siapa yang dari kita tahu apa yang terjadi besok? Nggak ada. Tapi Tuhan tahu besok apa yang terjadi. Tuhan tahu bulan depan apa yang terjadi. Tuhan tahu tahun depan apa yang terjadi. Tuhan tahu semua yang akan terjadi. Oleh sebab itu mengapa kita masih mau bergantung pada pendirian kita? Kita masih kepala batu. Kita masih keras kepala. Kita masih suka bersungut-sungut sama Tuhan. Komplain marah-marah sama Tuhan. Padahal kita yang mau auban jalan di depan. Serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan jalan di depan. Tuhan yang pimpin hidup kita. Tuhan pimpin kehidupan kita. Tuhan yang pimpin rencana-rencana kita. Supaya apa yang kita rencanakan akan berhasil. Yang kita rencanakan akan berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saya baca di kitab Mazmur pasal yang ke-23. Kenapa Daud bisa begitu luar biasa? Daud seorang muda yang diberkati Tuhan, yang dipimpin Tuhan dari usia muda sampai dia menjadi raja dan raja yang hebat sekali. Kita baca sama-sama Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang keempat. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Inilah alasan kenapa Daud menjadi raja yang hebat. Daud menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena Daud bilang Tuhan tuh gembala. Tuhan gembala. Aku tuh tidak akan kekurangan kalau Tuhan jadi gembala. Artinya dia serahkan kehidupan dia, kebutuhan hidup dia kepada Tuhan. Karena Tuhan gembala, dia yang mengatur, dia yang memimpin. Gembala yang berada di depan, gembala yang masuk ke kandang duluan, domba-domba ikut masuk sama gembala. Gembalanya keluar, domba-dombanya ikut keluar. Inilah yang bikin Daud kenapa diberkati Tuhan. Karena Daud memandang Yesus sebagai seorang gembala yang harus berjalan di depan. Dia merasa aku gak sanggup, aku gak mungkin bisa tanpa Yesus. Oleh sebab itu pada awal tahun ini kita harus belajar. Kita harus belajar bahwa Yesus harus berjalan di depan. Yesus yang memimpin hidup kita. Supaya hidup kita ini aman. Hidup kita ini tenang. Dan Daud bilang lagi di ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Yang artinya mungkin menurut kata Daud. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terserah Tuhan mau bawa kemana. Pasti Tuhan itu membawa saya kepada tempat yang luar biasa. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2021. Tapi percayalah, bersama dengan Yesus, Ia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Amin. Berikut yang lagi, Daud bilang apa? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukti bahwa Daud menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Dia membiarkan Tuhan yang menuntunnya, membimbing dia ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mungkin perjalanan ke air yang tenang itu harus melewati lembah yang dalam. Harus melewati tempat yang becek. Harus melewati lumpur-lumpur. Harus melewati semak berduri. Tapi percaya Tuhan yang membimbing kita ke air yang tenang. Dan itu menyegarkan jiwa kita. Mungkin badan kita sakit, pikiran kita mungkin tidak tenang. Kita khawatir, kita takut, kita gelisah. Percayalah kalau kita ikut Tuhan, jiwa kita akan disegarkan oleh Tuhan. Karena Dia yang membimbing kita ke air yang tenang. Selanjutnya, Ia menuntun aku di jalan yang benar
oleh karena namanya. Bukti bahwa Daud membiarkan Tuhan pimpin hidupnya. Bahwa Tuhan yang menuntun Daud di jalan yang benar oleh karena namanya. Apa yang terjadi? Kalau Daud sudah menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan, Tuhan yang menuntun hidupnya, Tuhan yang berjalan di depannya. Daud bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan di tahun yang berbahaya, di tahun yang penuh dengan COVID-19, di tahun yang tidak bisa buat saya produktif, di tahun yang buat kita tidak bisa bekerja, di tahun yang membuat kita sakit, kita harus katakan sama-sama, kita tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta kita. Haleluya. Amin. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau bahasa Inggrisnya tuh ngeri bahasanya. Dia bilang apa? The valley of the shadow of the death. Lembah dibayang-bayangi oleh kematian, lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oleh sebab itu, masihkah kita mau berjalan berdasarkan pikiran kita? Maukah kita masih mengandalkan diri kita sendiri? Maukah kita masih mau mengandalkan apa yang kita miliki? Saya mau katakan itu semua sia-sia. Kita harus belajar untuk serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, biar Tuhan yang berjalan di depan kita. Supaya kehidupan kita kembali berhasil, kehidupan kita kembali terang. Ada jaminan kalau Tuhan berjalan depan kita, kita tidak akan berada dalam kegelapan. Kita tidak akan berada di dalam lembah kekelaman. Kalau andai kita masuk lembah kekelaman, percaya ada terang Tuhan yang akan bawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya Jemaat GB Gregorio 2021, jemaat-jemaat akan diberkati Tuhan luar biasa. Kita mau serahkan diri kita sama Tuhan, biar Tuhan berjalan di depan kita. Ayat terakhir saya, Yesaya 41 ayat ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10, saya bacakan sekali lagi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Oleh sebab itu, pastikan Yesus yang berjalan di depan. Yesus yang menuntun kita. Sehingga kehidupan kita di 2021 akan berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pagi yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih atas pagi ini Bapa. Kami kembali diteguhkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kalau kami Tuhan tidak mampu kalau kami sendiri. Kami butuh Engkau yang pegang kendali hidup kami. Engkau yang berjalan depan kami Tuhan. Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Karena tangan-Mu yang bawa kemenangan Bapa. Tangan-Mu yang akan membuat kami berhasil di tahun ini Tuhan. Tangan-Mu yang akan memulihkan kami di tahun ini Bapa. Tangan-Mu yang perkasa yang menuntun kami untuk kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Kami tidak tahu apa yang kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya meskipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau Yesus yang Maha Kuasa menyertai hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik. Pagi ini kami mau berdoa juga Tuhan. Untuk gereja kami Tuhan, jemaat-jemaat GB Gregorio, Kau berkati dimanapun kami berada Tuhan. Biar oleh tahun yang baru ini, kami semua bisa menyerahkan hati kami, hidup kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kehidupan kami Tuhan. Supaya tahun ini Bapa, kami nggak tahu apa yang terjadi, tapi kami percaya tahun ini Tuhan
Akan ada hal yang baik yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat-jemaat Engkau yang dimanapun Kau berada hari ini, Kau sedang sakit, biarlah Tuhan yang berkati, Tuhan yang sembuhkan Engkau, Tuhan yang pulihkan kehidupan keluargamu juga. Kalau kita hari ini sedang berada dalam ekonomi yang kurang baik, biarlah Tuhan yang pulihkan setiap kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri, bagi bangsa ini kami berdoa, bagi bangsa ini kami bertekuk lutut Tuhan, bagi bangsa ini kami bersorak Tuhan. Kami memohon, meminta belas kasihan-Mu supaya Kau pulihkan bangsa kami. Kalau bangsa kami sepanjang 2020, ada virus yang namanya corona Tuhan, biarlah Kau yang berikan kami jalan keluar Tuhan. Biarlah bangsa ini bisa mengenal jalan keluar Tuhan. Biarlah bangsa ini bisa pulih, bisa bangkit kembali Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pemerintah daerah, pemerintah pusat, setiap petinggi-petinggi, setiap wakil rakyat kami Tuhan. Kau berkati mereka, Kau berikan mereka inspirasi, hikmat yang luar biasa. Sehingga kami semua bisa berjalan melewati pandemi ini Tuhan. Kau berkati bangsa ini, Kau pulihkan bangsa ini Bapak. Kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi dan memulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Bapak. Biarlah tahun 2021 ini Tuhan, Engkau berjalan di depan kami. Dan Engkau bawa kemenangan yang luar biasa pada setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau dimanapun engkau berada. Tuhan berkati hidupmu, pekerjaanmu, sekolahmu. Biarlah apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rancangkan, Tuhan mau campur tangan dan Tuhan akan membuat engkau menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Biarlah kita diberkati untuk kita bisa memberkati orang lain. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa lagi.